Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat dan yang terpenting nikmat iman dan Islam. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita sanjung agunkan kepada Nabi kita, Nabi terakhir, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di ambil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, berdirinya sesi ini akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul pengaruh buruk perbuatan dosa. Apa sih pengaruhnya itu? Yang pertama, orang yang berbuat dosa akan menghalangkan yang masuknya ilmu di otak dia. Maka jika kita akan mudah masuk ilmu itu kepada diri kita, hendaklah kita tinggalkanlah maksiat, dan Allah tidak akan mengasih ilmu kepada kita jika kita berbuat maksiat. Maka pesan saya, kita harus tinggalkan maksiat. Yang kedua, berbuat maksiat akan menghalangkan rezeki dan mensulitkan urusan kita. Jadi jika kita melakukan maksiat, maka rezeki itu susah datang kepada kita. Maka janganlah kita berbuat maksiat. Jika kita ingin mendapatkan rezeki yang lancar, hendaklah kita buang perbuatan maksiat tersebut. Dan melakukan maksiat juga akan menghambat urusan kita dalam sehari-hari. Contohnya, jika kita belajar nih, nah itu kan termasuk urusan kita, seorang santri belajar, maka susah itu, sulit untuk belajar kita jika kita melakukan maksiat. Dan yang ketiga, hati gelap gulita seperti di malam hari. Jadi contohnya orang yang buta, maka pasti itu gelap sekali karena ia tidak bisa melihat. Maka jika hati kita, misalnya sebelum kita dari bayi belum pernah melakukan maksiat karena kita bayi itu suci. Nah, jika kita melakukan maksiat misalnya pas sudah gede gitu, nah maka hati kita nanti akan dikotori oleh maksiat. Contohnya seperti baju putih yang mulus, yang bersih. Nah, jika dikotori oleh tinta atau lumpur, maka itu akan gelap. Maka seperti hati kita juga. Kalau misalnya kita melakukan maksiat, maka hati kita penuh dengan kegelapan atau gelap gulita. Yang keempat, kita tidak diampuni doanya dari malaikat jika kita melakukan maksiat. Maka jika kita melakukan maksiat, maka malaikat berdoa, maka Allahnya tidak akan mengabuli doanya malaikat, karena
kitanya melakukan maksiat, maka janganlah kita melakukan maksiat agar doa para malaikat itu terkabul buat kita. Dan berbuat maksiat itu akan mengundang maksiat yang lain. Contohnya, jika kita melakukan, contohnya ada yang namanya minuman keras, habis itu berzina dan lain-lain. Nah, jika kita misalnya minum khamar, minuman keras, kan minum khamar itu kan bisa memabukkan. Nah, itu kita juga pas memabukkan itu bisa berzina. Maka tinggalkanlah maksiat agar tidak mengundang maksiat yang lain. Jika dan salah yang kemudian hati kita atau kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melakukan maksiat, maka melakukan maksiat terus, maka semakin jauhlah kita kepada Allah. Jika kita bertaubat, maka semakinlah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggalkanlah maksiat atau dosa. Baiklah. Dan pesan saya, usahakan jauhkan dari maksiat agar tidak menyusahkan hidup kita. Di antara yang tadi itu. Dan mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf karena saya manusia biasa. Saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.